Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Maulida Askia dengan NIM 2510130120011. Di video kali ini aku ingin membuat sebuah program web dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pemrograman. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Scam-nya. Selanjutnya itu diaktifkan atau di start Apache sama MySQL karena kali ini ingin membuat program menggunakan PHP. Setelah itu buka yang Explorer, kemudian cari dan buka folder yang htdocs. Nah, di sini kita bisa bikin folder baru. Di sini aku bikin folder namanya maulida.com. Di dalamnya kita bisa bikin new file pakai yang teks dokumen. Kemudian namanya ganti jadi web dan txt di sana ganti jadi PHP. Nah, ada notif, kemudian di yes aja. Selanjutnya buka aplikasi Scam-nya lagi. Yang Apache buka yang admin. Kemudian di sana ada localhost sama dashboard. Dashboardnya diganti dengan nama folder yang sudah dibuat tadi, maulida.com. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian klik yang web.php. Nah, dia jadi ngeblank karena di sana belum ada codingan apa-apa. Untuk bikin codingannya, aku pakai aplikasi PS Code. Di sini kita buka dulu aplikasinya. Nah, karena aku di sini langsung otomatis masuk ke folder yang aku bikin tadi. Nah, jadi kita bisa langsung mengcoding di file yang web.php. Nah, di sini langsung aja pencet tanda seru, itu langsung otomatis terformat untuk HTML. Pada bagian body, aku tambahkan header. Kemudian H3 belajar PHP dan database. Nah, kemudian aku tambahin href buat kayak navigation bar gitu. Buat login sama registernya. Jangan lupa di save, kemudian ke browser, di reload. Nah, dia outputnya jadi belajar PHP dan database login register. Nah, lanjut bikin kontennya, yaitu ada main. Di dalam main itu ditambahkan kalimat halo, selamat datang di website ini. Coba di reload lagi. Nah, dia outputnya keluar halo, selamat datang di website ini. Nah, lanjut kita bikin footer. Ini buat menandain kalau itu yang bikin aku. Kita kasih HR dulu. Lanjut kemudian katanya dibuat oleh Maulida Askia. Nah, seperti ini outputnya. Nah, ini enaknya pakai PHP. Kita bisa pisah-pisahin. Pertama kita bikin folder dulu, layout, bikin new file, kasih nama sesuai fungsinya. Yang pertama itu aku mau pisahin header. Bikin filenya header.html. Kenapa HTML? Karena ini masih pakai sintaks HTML yang tadi. Balik ke PHP tadi, copy headernya, cut, kemudian paste di file yang baru kita bikin tadi. Kemudian bikin file baru lagi buat footer. Caranya sama aja kayak bikin header tadi, namanya footer.html, kemudian copy, cut, dan paste. Kalau kita reload browsernya, jadi isinya cuman kontennya doang. Sekarang aku mau bikin halaman baru. Caranya, klik new file, bikin namanya register.php. Tapi pastiin bikin new filenya jangan yang di dalam layout.
Sama kayak tadi, kita mau panggil sintaks HTML-nya secara otomatis dengan cara tanda seru, enter. Di register, aku mau bikin form. Di sini ada input, types-nya text, kemudian placeholder, username, name sama dengan username. Kemudian bikin satu lagi buat password, ganti aja yang username-nya diganti jadi password. Kemudian bikin button, daftar sekarang. Type-nya itu submit. Terus kita reload, tapi jangan lupa save dulu. Sebelum reload, ganti dulu URL-nya yang web.php, ganti jadi register. Nah, ini outputnya. Jadi buat standar form di HTML itu jadi begini. Biar gak bingung, di bawah body kita tambahin H3, isinya yaitu daftar akun. Oke, kita cek. Nice, daftar akun. Balik lagi karena kita tadi kan udah pisah-pisahin yang header sama footer. Nah, di bagian web aku mau ngasih header lagi bagian atasnya. Gimana caranya? Buka PHP-nya, kemudian ditutup langsung. Nah, di sana di dalamnya masukkan include. Include itu buat memanggil atau memasukkan apa yang mau dimasukkan, yaitu tadi header. Nah, jadi include spasi, kemudian kasih string, kemudian masukin bagian yang mau dimasukin tadi, yaitu layout/header.html. Nah, aku juga mau manggil footer, nggak cuman header. Nah, caranya gampang, tinggal copy paste headernya, ganti jadi footer. Oke, alasan kenapa tadi dipisah-pisah, padahal buat bakal digabung juga kayak gini. Nah, itu alasannya karena biar nggak pusing. Kalau cuman di satu file aja, bikin codingan yang banyak itu, nggak dipisah-pisah, itu bakal keteteran, bakal pusing, ini yang mana, ini buat apa. Nah, gitu guys. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat lagi outputnya. Buka browser. Nah, jangan lupa diganti yang URL-nya. Tadi kan habis buka register. Nah, ganti jadi web.php. Nah, hasilnya muncul. Belajar PHP dan database. Dibuat oleh Maulida Askia. Nah, itu tadi hasil include yang kita buat tadi. Nah, masalahnya waktu kita pencet login dan register itu nggak kemana-mana, tetap di situ-situ aja. Cara untuk biar bisa kemananya itu, kita harus ke header.html tadi. Nah, di sini kan ada href buat ngelinkin sesuatu ke sesuatu atau memindahin page-nya ke halaman mana. Untuk yang register, aku mau pindahin ke halaman register.php. Caranya tinggal masukin aja di sini register.php, kemudian di save. Kita lihat ke browser, jangan lupa di reload dulu. Kita pencet registernya. Nah, jadinya dia langsung ke halaman register. Nah, karena di register itu belum ada header sama footernya, tinggal kita tambahin, caranya gampang banget. Kita ke register.php, sebelum itu ke login dulu, karena mau copy yang udah kita bikin di login. Kemudian dipastekan di register di bawah body. Paste. Nah, untuk footernya gitu juga, tinggal kita copy dan paste, biar gampang aja guys. Jadi tinggal copy paste, soalnya sama aja kegunaannya. Nah, kemudian kita ke browser lagi, kita reload. Nah, outputnya jadi ada header dan footernya. Nah, untuk ke bagian login kita belum punya, jadi kita bikin dulu.
Sebelumnya juga home juga belum, jadi kita bikin home dulu ya. Langsung ke bagian register, di situ cuman ada login sama register. Bisa langsung ditambahin aja, bisa ketik manual, tapi di sini aku tinggal copy paste aja yang loginnya ganti jadi home, karena gunanya sama aja guys, jadi biar lebih gampang. Nah, yang home aku mau linkin ke web.php. Tinggal ketik aja web.php. Kita ke browser lagi, terus di reload. Nah, jadi deh keluar outputnya ada home. Register udah, home juga udah, tinggal kita bikin yang login. Langsung aja ke VS Code-nya, habis itu bikin new file, namanya login.php. Untuk mengisi login, karena sebenarnya login ini sama aja kayak register, nggak jauh beda, jadi kita tinggal copy yang register, habis itu dipastekan di loginnya. Tinggal ganti aja kata-katanya yang daftar sekarang jadi masuk akun. Untuk yang buttonnya juga ganti jadi masuk sekarang. Di bagian header jangan lupa di linkin yang bagian loginnya buat ke login.php. Kalau nggak di linkin tuh nanti nggak bisa dia. Nah, kita save, kemudian kita lihat di reload dulu. Untuk login masuk akun, home, dan register daftar akun. Nice. Kemudian di bagian login kita bikin tag PHP, lalu ditentuin form itu actionnya kemana. Aku mau ke login.php juga, karena sintak PHP atau sintak validasinya tadi ada di atasnya. Jadi ketik aja action login.php. Nah, untuk metodenya kita pakai yang post untuk username dan password. Oke, lanjut kita cek. Kita reload dulu, habis itu kita tambah name-nya, lalu password-nya. Nah, dia jadi diam aja, nggak kemana-mana. Karena actionnya tadi pakai login.php, maka kita bisa langsung panggil satu-satu di atas sini menggunakan name yang ada. Sebelumnya kita tambah dulu. Di bagian button kita tambahkan name untuk login. Jadi langsung bisa divalidasi di PHP-nya. Caranya langsung bikin if iset score post, kemudian panggil loginnya. Setelah itu kita echo yay login. Kemudian kita cek bisa nggak nih di loginin. Nah, ternyata error guys. Kita cari dulu errornya di mana. Nah, di sini ada clue-nya di baris 2. Nah, ternyata di bagian post aku lupa tambahin underscore-nya. Tinggal kita tambahin, terus kita cek lagi, reload. Dan ya berhasil. Kemudian kita coba lagi. Kita masuk sekarang. Nah, loginnya muncul guys. Oke, nice. Kalau sistemnya udah tahu bahwa tombol login itu diklik, maka sistemnya juga harus tahu username sama password yang dimasukkan. Kita bikin dulu username $_post. Dari mana? Dari username. Setelah itu kita bikin echo username. Buat apa? Buat ya tadi buat sistemnya tahu kalau username-nya yang kita buat itu kita ketik.
Kita coba ketik atau masukkan username-nya, Maulida Askia Cerdas. Oke. Jangan lupa password. Nah, masuk sekarang. Nanti dia bakal keluar output username yang kita masukkan tadi. Lanjut, bikin lagi buat yang password. Hapus dulu yang echo-nya, kemudian copy yang username, lalu paste ganti jadi password. Lanjut, kita bikin new file database.php. Lanjut, untuk yang database ini kita ke aplikasi scam-nya lagi, ke yang MySQL, buka adminnya. Terus di sini bikin new, buku tamu, lalu di create. Untuk table name-nya kita buat di situ users. Terus number-nya itu ada 4. Kemudian di create juga. Yang pertama kita kasih ID, kemudian type-nya integer, digeser ke kanan. Di situ ada auto increment atau a_i. Di situ dicentang aja sampai muncul primary. Yang kedua, kemudian itu name-nya username, type-nya itu karena username itu teks, kita ganti jadi varchar, dan panjangnya itu 50 lah, normalnya 50. Kemudian untuk _i-nya cari aja yang unik. Nah, muncul notif, tinggal di go aja. Itu kenapa unik, itu biar username-nya nggak double. Maksudnya orang itu kayak di Instagram biasanya username-nya harus beda, nggak boleh sama kayak orang lain kan. Jadi unik. Kemudian password. Untuk password itu type-nya varchar. Kemudian jangan di limit panjangnya. Bikin aja 200. Nah, untuk yang terakhir kita bikin tanggal daftarnya. Di sini di name kita tambahin created_8. Untuk type-nya itu date times. Kemudian default-nya pakai yang current times time. Nah, kalau udah tinggal di save aja. Lanjut, kita koneksikan sistem yang kita buat tadi ke dalam database yang sudah kita buat juga. Yang pertama kita buka tag PHP-nya dulu, lalu bikin hostname, kemudian string localhost, kemudian username-nya itu root. Untuk password kita nggak pakai password, jadi dikosongin aja. Nah, kemudian ditambahkan database-nya. Database tadi namanya buku tamu. Nah, kalian harus make sure yang kita create ini harus sama dengan database yang kita bikin tadi. Dari namanya apa, yang penting tuh nama sih. Namanya tadi kan buku tamu. Cara menautkannya itu sebenarnya mudah, tinggal ditambahin DB atau database. Nah, itu ditambahin aja MySQL connect, username-nya apa, kemudian hostname-nya apa, password-nya apa, dan database-nya apa. Kemudian ditambahin if else, yang if db connect error, maka echo-nya connect database rusak. Jika tidak, echo-nya connect berhasil. Dan kalau MySQL-nya mati, kita tambahin die. Lanjut kita ke login.php untuk menginclude database yang kita buat tadi. Dengan cara di bawah PHP-nya itu include, kemudian service/database PHP. Nah, kemudian kita save, kita reload browsernya, apakah akan muncul? Yah, error lagi. Kita cek kenapa itu bisa error. Oke, ternyata aku salah waktu bikin folder service-nya. Aku jadi bikin di
folder layout, jadi folder dalam folder, jadi tinggal kita keluarin aja. Oke, save, kita reload. Nah, berhasil, koneksi berhasil. Oke, karena sudah tahu, kita tinggal hapus aja echo yang koneksi berhasilnya. Kita reload lagi, kita lihat apakah hilang. Oke, hilang, lanjut. Di register kita tambah tag PHP sama kayak tadi, tinggal di include aja, copy paste aja di login, copy, terus paste di register, include service slide database PHP. Kemudian untuk di buttonnya kita tambah name-nya itu register. Kemudian ditambah if iset post name-nya itu register. Lanjut formnya ditambahin action register.php, metodenya post. Oke, kita move lagi ke atas, bikin variabel username, post datanya username, kemudian password, datanya pakai password. Oke, kita lanjut bikin SQL-nya pakai insert into users, username, password, values, username, dan password. Untuk mengeksekusinya tinggal kita validasi aja if db query SQL. Itu artinya jika db pengirimannya berhasil, maka echo keren banget berhasil masuk. Kalau else-nya, kalau gagal, maka echo sayang sekali gagal masuk. Oke, kita lihat di browser, kita reload. Ternyata error. Di mana errornya? Di baris 11. Ternyata aku lupa pakai tanda petik dan aku tipe di else. Kita benerin dulu. Kita coba lagi, kita reload, register, tambah username dan passwordnya, daftar sekarang, kemudian keren banget data berhasil masuk. Oke, lanjut. Oke, di login kita bikin lagi SQL, select from users where username, and password, results, database, query, kemudian SQL lagi. Nah, kalau datanya ada, maka kita bikin if result number row lebih dari 0, maka echo akun ditemukan. Else echo maka akun tidak ditemukan. Cek lagi, ternyata error di baris 15. Ternyata aku lupa ngasih tanda titik koma di belakangnya. Kita perbaiki dulu. Setelah itu kita cek lagi. Oke, kita coba login lagi. Masukkan username-nya dan password-nya. Kita coba masuk sekarang. Nah, ternyata error lagi. Kita cek errornya di mana dan ternyata aku tipe, guys. Terus kita perbaiki dulu. Kemudian di reload, lalu diketik lagi nama sama username-nya. Lanjut, aku coba pakai akun yang sudah diregis Kia. Kita buka dulu username sama passwordnya, lupa di admin. Kita masukkan username-nya, lalu dimulai sekarang akun ditemukan. Nice. Terus kita ganti jadi data result page underscore echoes, kemudian ditambahin echo data username
digabungin jadi data username adalah titik data username. Ini nanti buat kita tahu nama kita di output itu apa yang kita buat. Lanjut, untuk password juga tambahin echo data password adalah data password. Sebenarnya nggak usah dimunculin sih, tapi buat tahu aja. Oke, kita coba reload, terus ketik username sama passwordnya. Nanti dia akan keluar outputnya. Data username adalah Kia. Oke, aku mau klarifikasi di sini kenapa itu bisa 2 outputnya. Karena aku tipe waktu ngasih variabel namanya. Jadi username-nya itu 2. Jadi password-nya itu nggak ke input. Mohon maaf Bapak dan semuanya. Oke, lanjut. Bikin new file dashboard.php. Di sini kita panggil HTML-nya dulu seperti biasa. Lanjut ke body, kita bikin H1 selamat datang di dashboard. Balik ke login. Kalau sudah selesai pengecekan datanya berhasil, maka kita akan arahkan ke dashboard dengan cara header location .2 dashboard PHP. Ini kayak menyuruh dia ke dashboard gitu loh, nge-linkin. Oke, kita coba isi sembarang data dulu di login. Nanti outputnya bakal akun tidak ditemukan. Baru coba lagi yang benar, masukin username-nya, masukin password-nya. Nanti outputnya bakal selamat datang di dashboard. Untuk di register kita tambahkan variabel yaitu register message, dikosongin dulu, kemudian di echo data berhasil masuk itu diganti dengan register message sama dengan data akun berhasil, silahkan login. Kalau else atau gagal, maka ditimpa lagi register message daftar akun gagal, silahkan coba lagi. Di bawah H3, yang di bawah kita tambahin i register message. Pakai rumus PHP yang langsung aja, nggak pakai echo. Lanjut, kita coba register ulang. Kita tambah username-nya Maulida, tambahkan passwordnya, kemudian register berhasil, lalu ke login, tambahkan password dan username yang sudah dibikin tadi. Nanti outputnya akan keluar selamat datang di dashboard. Lalu kita kembali ke login, kita tambahin setelah include itu tadi, tambahin login underscore message. Tapi karena login ini kalau sudah benar dia langsung ke dashboard, jadi kita pakai di pengecualian aja. Jadi di else echo-nya tinggal di delete aja, ganti jadi login message akun tidak ditemukan. Kemudian dipakaikan setelah masuk akun login message. Lanjut, kita coba lagi. Kita reload dulu, terus pakai login. Username-nya terserah aja. Lanjut password. Nah, nanti dia akan ngasih output akun tidak ditemukan.
Kemudian login lagi pakai akun yang sudah diregis, Maulida, lalu ditambahkan passwordnya. Nah, kita masuk sekarang. Outputnya akan selamat datang di dashboard. Kemudian ke dashboard. Nah, yang di H3-nya itu kita awasin aja, kita ganti jadi PHP include dari layout slice header.html dan satu lagi dari footer. Lanjut kita tambahin H3 selamat datang XXX. XXX ini siapa? Itu aku maunya username yang kita bikin buat daftar itu. Caranya itu kita ke login lalu tambahkan season, username, datanya itu dari username, kemudian season login. Nah, itu artinya kalau dia login berarti dia sudah benar. Nah, syarat pakai season itu di atas setelah include kita harus panggil dia. Syaratnya season underscore start, udah gitu aja. Begitu juga di dashboard, kita kan mau manggil season. Nah, jadi PHP season start, di copy paste aja sih biar gampang yang tadi. Nah, XXX-nya itu bisa diganti, tapi sebelum diganti dipakain dulu rumus echo. Nah, rumusnya itu yang aku ketik di sini, kemudian kasih season, habis itu username. Oke, kita coba login. Nah, outputnya selamat datang Kia, tapi masalahnya kalau kita pencet login lagi itu masih bisa login. Harusnya enggak kan ya? Gimana caranya? Nah, di login, di bawah login message, kita tambahin if is season is login. Nah, artinya kalau ada yang login di page login, sudah ada yang login dan true, maka kita akan arahkan dia ke dashboard. Caranya itu header tambah location tambah dashboard .php. Nah, gitu aja buat validasinya, cukup sederhana. Oke, kita save, baru kita buka lagi di reload. Nah, selamat datang Kia, berarti outputnya sudah benar. Udah nggak bisa di login lagi. Selanjutnya, kode yang dibuat tadi di copy, kemudian di paste di register. Nah, untuk memanggil seasonnya juga di copy, kemudian ke register lagi, kemudian di paste. Nah, kita cek login sudah nggak bisa, kemudian register juga nggak bisa, home bisa. Nah, itu maksudnya karena kita kan udah login, jadi nggak mungkin bisa lagi kan nge-register sama login lagi, kecuali logout dulu. Untuk login dan register kembali, kita butuh tombol logout. Nah, cara bikin tombol logout itu kita ke dashboard. Nah, di sini kita bikin form. Selanjutnya bikin button.
itu submit, kemudian name pakai logout, di form kita kasih action ke dashboard.php, metodenya itu post. Ketika tombol logoutnya diklik, maka kita harus eksekusi di PHP di bawah season. Kita bikin if iset post logout. Nah, di bawahnya itu season unset sama season story. Nah, kalau sudah kita linkkan ke home, yaitu header, location, web, .php. Jangan lupa di save, kemudian kita cek di browsernya, di reload dulu, kemudian nah kita pencet tombol logoutnya apakah akan kembali ke home. Nice, dia kembali ke home. Oke, kita coba login lagi pakai username Kia. Nah, dia bisa masuk lagi kan. Habis itu kita logout lagi. Terus kita ke aku mau coba register pakai username yang udah pernah didaftarkan karena penasaran apa yang akan terjadi. Nah, jadinya rusak guys karena kita sebelumnya udah pernah bikin username dengan tab unik. Jadi dia kalau ada yang sama atau double namanya itu jadi rusak. Untuk mengatasinya kita bisa validasi. Gimana caranya? Kita harus masuk ke register.php. Nah, di sini kita bisa bikin pakai try and catches block. Caranya yang SQL insert into itu di cut dan ditempel ke bagian try. Itu ditambahkan register message dengan katanya yaitu username sudah digunakan. Di baris catch-nya kita tambahin MySQL SQL exception. Nah, artinya kalau ada kerusakan lagi kayak masalah apapun itu, kayak namanya lah double, username-nya lah sama. Nah, itu akan otomatis outputnya akan mengeluarkan username sudah digunakan. Oke, kita coba. Di sini kita buka dulu browsernya, kemudian di reload. Nah, di sini kita masukkan username yang sudah pernah digunakan kayak Kia tadi. Nah, jadinya dia mengeluarkan output username sudah digunakan, nggak error lagi kayak tadi. Nah, kalau kita bikin username baru, kemudian dengan password yang baru juga, itu akan mengeluarkan output daftar berhasil, silahkan login. Nah, jadi itu nggak berpengaruh sama sekali ya, itu cuman buat yang username-nya yang terdouble tadi aja, karena kita tadi bikin username-nya dengan type unique. Nah, di sini aku mau bikin sintaks buat nge-close koneksi dari database dan MySQL-nya. Caranya di register itu ada kita mainin query, jadi di sana ada kita bikin db close. Kemudian di login juga kita bikin db close. Kemudian aku mau ngeproteksi password. Caranya di register kita bikin hash password. Caranya yaitu di bawah password yang sudah dibikin tadi, bikin hash password sama dengan hash SHA-256 kemudian password. Kemudian yang di try SQL itu diganti menjadi hash password. Oke, kita cek ke browser lagi, di reload dulu, kemudian pencet registernya. Nah, error. Kita lihat errornya di baris ke-18. Nah, ternyata di sini aku lupa kasih titik koma di ujung
passwordnya. Kita save dulu, kemudian ke browser, di reload lagi, kemudian selanjutnya kita coba buat akun baru dengan register Askia, kemudian pakai passwordnya. Nah, nanti dia ngeluarin output daftar akun berhasil, silahkan login. Oke, sekarang kita login pakai username yang sudah tadi dibikin login Askia. Kita cari akunnya, akun tidak ditemukan. Kenapa? Karena password yang dibikin tadi itu nggak matching sama database. Karena kita tadinya bikin di bagian login itu komparasinya yaitu password yang dari inputan. Kalau di database kan passwordnya udah bukan inputan lagi. Kalau dicek yang Askia tadi passwordnya udah kayak aneh gitu, jadi kayak huruf yang dicampur gitu. Jadi di bagian login juga kita harus hash passwordnya. Ke register dulu, kemudian copy, ke login lagi, paste. Nah, jadi yang passwordnya aja ditambahin jadi hash password. Nah, kita coba lagi register ke browsernya, di reload dulu, kemudian register. Username-nya Kia, lalu tambahin passwordnya. Silahkan login. Nah, kita login pakai Kia tadi juga, kemudian ditambahin passwordnya. Jadinya selamat datang Kia. Oke, udah bener nih. Nah, kita cek itu Kia, di reload dulu. Nah, itu Kia passwordnya sudah abstrak dan udah nggak ketahuan lagi, sudah terprotect. Nah, kemudian aku mau login pakai akun yang belum di protect passwordnya. Di logout dulu, kemudian login Maulida. Untuk passwordnya kita cek dulu, passwordnya 222. Oke, kita passwordnya 222. Nah, akun tidak ditemukan. Kenapa? Nah, itu karena kita sudah mainin hash, jadi data yang kayak gitu nggak digunain lagi, jadi tinggal delete. Jadi inilah hasil dari pemrograman kali ini. Kita coba lagi register dengan username Maulida Askia. Oke, kita kasih passwordnya. Nah, nice. Karena dia berhasil register, dia outputnya akan daftar akun berhasil, silahkan login. Oke, karena sudah berhasil register tadi, kita login Maulida Askia pakai password yang sudah dibikin juga. Nah, outputnya selamat datang Maulida Askia. Kita logout home-nya tadi, kemudian kita coba daftar akun lagi pakai username yang sudah baru aja tadi dipakai, Maulida Askia. Password jeng username sudah digunakan, silahkan buat yang baru. Oke, nice banget hasilnya. Login pakai akun gak jelas, jadinya outputnya akun tidak ditemukan. Nah, kita login pakai akun yang baru saja dibuat tadi, Maulida Askia, terus passwordnya selamat datang Maulida Askia. Oke banget nih. Karena sudah selesai, kita close VS Code-nya. Kemudian close juga browsernya, close juga yang
Escape-nya, cuman sebelum di close kita stop dulu. Nah, di close. Nah, mungkin itu aja pemrograman PHP dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.